Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Setiawan. Nomor peserta PPG 201502760670. Nomor induk mahasiswa 219039113. Dan berikut ini adalah video praktikum pembelajaran yang telah saya lakukan pada hari ini, tanggal 6 Desember tahun 2021 dengan materi nyanyi secara unisono di SMP Salendra Palembang dalam rangka melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021 angkatan keempat di Universitas Negeri Manado. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Seni budaya? Seni budaya? Oh, semangat sekali ya. Kita berjumpa kembali di pelajaran seni budaya ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, namun sebelum kita lanjutkan, baiklah kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-temanku, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Pandu sudah memimpin doa. Anak-anak sekalian, sekarang ini masih zaman pandemi ya, masih dalam kondisi pandemi. Jadi untuk seperti biasanya Pak selalu mengingatkan bahwa kita harus menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Ada yang ingat apa saja itu protokol kesehatan? Pakai masker. Pertama, pakai masker. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun nih, air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, Jaga jarak. menjaga jarak dan menjauhi kerumunan ya. Kalau nggak ada kerjaan, silakan mantap-mantaplah di rumah, jangan kemana-mana. Oke. Kemudian Pak mau memeriksa kehadiran dulu ini. Dimas, Iya. oke. Nita, Adel, ada ya. Kansa, Intan, Hadir Pak. Salsa, Hadir Pak. Pandu, Hadir Pak. Rafli, Hadir Pak. Sasa. Oke, ada semua ya. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi. Namun sebelum itu kita menyanyikan lagu wajib dulu untuk menunjukkan bahwa kita mempunyai rasa nasionalisme kepada negara ini ya. Silakan berdiri dulu dari tempat duduknya. Pakaiannya yang rapi. Jangan tegak. Dimas, turunnya dikondisikan. Ini lagu Tanah Airku.
cinta terhadap Anak-anak. tanah air. Ya, memang harus begitu. Baik, kita akan masuk materi hari ini tentang menyanyi unisono. Namun sebelum itu, siapa yang masih ingat materi minggu lalu yang kita pelajari? Saya Pak. Ya, Intan silakan. Minggu lalu kita membahas materi menggambar ragam hias Pak. Ya, menggambar ragam hias. Jadi, menggambar ragam hias itu artinya kita itu menggambar ragam hias itu ragam ya, banyak macam. Hias itu bentuk-bentuk hiasan. Nah, yang ada di Indonesia. Baik, kita hari ini materi tentang menyanyi unisono. Ada yang tahu menyanyi unisono itu apa? Ada yang tahu? Oke, Menyanyi secara kelompok. bernyanyi secara kelompok. Ada lagi yang tahu? Dengan tadi Dengan suara. satu suara. Menyanyi secara kelompok tapi dengan satu suara. Bernyanyi secara kelompok tapi dengan satu suara. Oke. Baik, sekarang kita coba pretest dulu ya. Silakan kalian tulis di kertas. Soal nomor 1, sebutkan atau tuliskan pengertian unisono. Tuliskan pengertian unisono di penanya. Tuliskan pengertian menyanyi unisono. Itu pretest ya, tidak perlu harus benar ya. Pokoknya itu hanya mengukur apa kalian sudah memahami materi sebelum adanya penjelasan materi. Tuliskan apa yang dimaksud dengan kita mengukur semuanya ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini ada kompetensi dasar dan IPK yang harus diketahui. IPK itu indikator pencapaian kompetensi. Jadi dalam belajar itu kita harus melihat kompetensi dasar dan IPK. Di sini IPK-nya yang pertama, IPK pengetahuan itu 3.1 memahami konsep dasar bernyanyi satu suara atau unisono secara berkelompok. IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya adalah mengidentifikasi konsep bernyanyi unisono secara berkelompok. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi teknik vokal dalam bernyanyi unisono secara berkelompok. Itu untuk aspek pengetahuan. Dan kemudian untuk keterampilannya, 4.1 menyanyikan lagu dengan satu suara unisono secara berkelompok. IPK-nya menyanyikan lagu daerah Sumatera Selatan, Jogma Ilang secara unisono dengan menggunakan teknik vokal yang baik dan benar. Itu IPK-nya. Kemudian tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan metode problem based learning, serta didik dapat menyanyikan lagu daerah Sumatera Selatan, Jogma Ilang secara berkelompok dalam bentuk unisono dengan menggunakan teknik vokal yang baik dan benar. Itu tujuan kita ya. Baik, karena tadi belum tahu pengertian unisono ya. Ini ada 2 video, silakan kalian perhatikan video-video ini. Lalu nanti Pak akan minta pendapatnya. Kulihat ibu berdiri sedang bersusah.
perhatikan sudah tadi dilihat kan? Nah, sekarang kalian bandingkan dengan video berikut ini. Boleh? Sri Budaya? Sri Budaya? Terima kasih ya. Tenang lagi, tenang lagi. Dimas kantor ya? Ya, Dimas. Setelah kalian melihat video tadi, silakan. Bagaimana pendapat kalian tentang dua video tersebut? Ada yang berani? Oke, Salsabila silakan. Keren Pak, tapi sepertinya ada perbedaan dari kedua video tersebut. Apa tuh perbedaannya coba? Jadi kalau video pertama itu mereka bernyanyi bersama-sama, tapi suaranya cuma satu, nggak seperti video kedua suaranya lebih ramai Pak. Lebih rame ya? Iya. Walaupun yang bernyanyi rame, tapi suaranya satu. Ya, sama seperti kita upacara tuh kan? Tapi upacara itu kadang-kadang nyanyi rame-rame, suaranya kemana-mana. Kedua video tersebut memiliki perbedaan, walaupun mereka bernyanyi bersama-sama, tapi video tersebut. Paham ya sampai situ ya? Nah, Oke, selanjutnya. Nah, jadi menyanyi unisono ini adalah, silakan dibaca dulu oleh Ayu. pengertian unisono secara lengkap adalah teknik bernyanyi di mana satu suara atau satu nada dinyanyikan oleh banyak orang. Pengertian unisono dalam bernyanyi adalah memainkan nada dalam satu suara. Contohnya dalam paduan suara yang terdapat dari suara tenor, sopran, alto, dan bass. Jika pada notasi lagu ketemu dengan tanda unisono, maka semua suara itu melebur menjadi satu atau dinyanyikan secara bersama-sama. Itu jadi pengertian unisono ya. Kalian bisa membedakan kan? Antara video pertama dengan video kedua tadi sudah kan? Oke, paham? Jadi kalau yang pertama itu disebut dengan menyanyi secara. Selanjutnya, nih, untuk dapat bernyanyi dengan indah, kita perlu menguasai teknik vokal. Silakan dibaca oleh Ega, silakan Kak. Teknik vokal adalah cara untuk memproduksi suara yang baik dan efisien, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Itu ya, oke, terima kasih ya Kak. Tenang Ega. Jadi teknik vokal adalah cara untuk memproduksi suara yang baik dan efisien, sehingga suara yang dikeluarkan terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Nah, itu teknik vokal. Kemudian teknik vokal yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama, artikulasi. Artikulasi itu pengucapan tetap bertahan. Kadang-kala ada pengucapan kalimat itu misalnya harusnya cinta, tapi penyanyi itu kadang menyebutnya cinca. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kan? Ya, pernah tak dengar seperti itu? Pernah kan? Nah, kemudian ada juga yang harusnya mengucapkan hati jadi hati. Nah, harusnya memang huruf H itu harus jelas, hati atau hati. Kemudian lagi huruf R. Penyanyi itu harusnya tidak boleh tidak sempurna dalam pengucapan huruf. Misalnya huruf R. Banyak orang-orang yang coba bernyanyi itu tidak bisa menyebutkan huruf R. Misalnya apa coba? Misalnya aku tak
Jadi dia tuh harusnya kan aku tak mengerti apa yang ku rasa, harusnya seperti itu, tapi dia main aku tak mengerti apa yang ku rasa. Ya, paham? Situ jadi artikulasi itu kejelasan dalam pengucapan kata per kata atau huruf per huruf. Biasanya yang banyak salah tuh huruf A dengan H, kemudian huruf R ya, kemudian lagi huruf C. Nah, huruf C. Suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Ya, intonasi adalah tinggi rendahnya nada, tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Jadi kalau penyanyi itu yang paling penting itu intonasi, karena intonasi itu berkaitan dengan malas atau tidak nyanyi. Nah, ya berikut ini penjelasannya. Oke, jadi dari video ini kita tahu bahwa intonasi itu kemampuan seorang penyanyi untuk mengucapkan nada atau memilih nada itu sesuai dengan ketinggiannya ya. Jadi kalau intonasinya jelek atau buruk berarti penyanyi itu fals. Fals itu berarti tidak sesuai dengan nada aslinya. Nah, sekarang Pak kasih tahu contoh untuk menerapkan intonasi, latihan intonasi ya. Di sini ada pianika. Silakan kalian ikuti suara pianika ini. Misalnya Pak tekan not ini misalnya ini. Lah, ya 3 2 1. Ya. Lah. Ya 3 2 1. Lah, ini. Oh ini, oke. Kita pakai tangan Anda ya. Jadi nih, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re. Oke, bareng-bareng ya. 3 2 1. Atau nyimpang dari namanya pitch control. Kalau kata Indonesian Idol itu pitch control ya. Jadi kontrol nada, kontrol pitch. Nah, itu kalian belum bisa karena baru hari ini ketemu kan. Jadi harus benar penyebutan nada itu sesuai dengan ketinggiannya. Kalau misalnya do, coba lagi do ya. Coba do. Lagi. Silakan kalian tebak ini nada apa ini. Pak kasih dulu tangan nadanya ini. Tangan nada itu ini nah.
Aku bisa membuatmu jatuh cinta. Itu, up. Oke, itu sikap badan dalam bernyanyi. Selanjutnya, kemudian tidak usah lagi, ini langsung saja ini. Oke, berikutnya adalah yang harus dilatih pernapasan. Silakan Salsa dibaca Salsa. Pernapasan merupakan salah satu unsur penting dalam bernyanyi karena untuk memperoleh kemampuan bernyanyi memerlukan pernapasan yang baik. Ada beberapa macam teknik bernafas, yaitu 1. Pernapasan perut merupakan teknik yang dilakukan dengan cara perut menggembung. Rongga perut yang membesar sehingga udara dari luar masuk memenuhi perut. Teknik pernapasan ini tidak tahan lama untuk menahan udara dan untuk mengeluarkan nafas. Kurang mendapat kekuatan dari otot-otot perut. Oleh karena itu, paru-paru menjadi lemah dan lelah. Pernapasan ini juga kurang menguntungkan digunakan waktu bernyanyi. Oke, Raffi lanjut pernapasan dada. Pernapasan nada merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengisi udara ke dalam paru-paru bagian atas. Teknik pernapasan nada ini kurang baik digunakan dalam bernyanyi. Dan yang ketiga, silakan Salsa. Pernapasan diafragma terletak pada sekat rongga dada dan rongga perut. Pernapasan diafragma merupakan teknik yang dapat dilakukan dengan cara udara yang ada di paru-paru dapat ditahan dengan tidak merasa lelah sehingga nafas dikeluarkan secara hemat dan teratur diafragma dan otot-otot punggung bagian samping kiri dan kanan. Oke, terima kasih Salsa. Itu pernapasan ya. Jadi ada ciri-cirinya nah. Kalau kita mau melihat ciri-ciri kita pakai pernapasan apa itu, kalau kita bernapas seperti ini, kemudian bahu yang diangkat, ini kira-kira pernapasan apa ya? Tapi juga tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Jadi pas itu yang kita latih supaya kita memiliki support nada yang baik. Kita coba sekali lagi bernafas ke perut bagian bawah. Lalu mulai. Ambil nafas. Tetap ini relax, pundak relax. Yang aktif adalah diafragma atau perut bagian bawah seperti ini. Saat kita bernyanyi, kita bisa membedakan nafas dari diafragma. Ketika kita nyanyi, ini itu rasanya bebas plong ya. Jadi benar-benar dari diafragma. Kalau kita nyanyi banyak menggunakan tenggorokan atau leher, kita akan cepat capek dan suaranya juga tidak akan terasa plong dan enak didengar. Jika aku bukan jalanmu, kayak gitu sih langsung pengen batuk rasanya. Tapi kalau dari 3 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posisi jangan dulu. Ulang. Oke, ulang. Cara melatih diafragma ya. Ya. Jadi tarik nafas sebanyak 8 kali hitungan, kemudian ditahan sebanyak 4 kali hitungan. Enggak usah sampai nafas pas 4 ya. Jadi 8, 4, kemudian 8 kali lagi dikeluarkan dengan menyebutkan harus sampai jangan. Ya. Oke, siap. Kita coba ya. Tarik nafas 8 kali hitungan. 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan. 1, 2, 3, 4. S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu pada saat kita tarik nafas itu yang mengembung diafragma kita. Kemudian ada kata cinta dengan ada kata cin dengan tai ya. Kalau kita bernyanyi itu cintai diriku seperti aku dengan wrestling. Oke, paham? Lanjut. Nah, sekarang kita masuk materi selanjutnya yaitu lagu daerah. Tapi gimana? Apa itu lagu daerah? Lagu daerah adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lain. Ya, itu lagu daerah. Ya, terima kasih untuk Rafi. Lagu daerah. Nah, berikut ini kita akan menyanyikan lagu daerah kita sendiri, Sumatera Selatan, khususnya Palembang, yang berjudul Cuma Hilang. Silakan kalian dengar, kemudian boleh diikuti dari dalam hati dulu.
Cuma ilang jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Cuma ilang jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Kapal api masuk Palembang, banyu tenang jadi gelombang. Oi mak mano, tidak bimbang, gadis dusun bujang Palembang. Bukan cuk mak hilang ya. Cuk mak hilang. Cuk. Cuma tua gapa. Cuma hilang. Mak hilang jaga batu. Di mana kucing belang, di situ rumah aku. Cuma hilang jaga batu. Di mana kucing belang, di situ rumah aku. Kapal lagi masuk Palembang, banyu tenang jadi gelombang. Oi mano, hati dah bimbang, gadis dusun bujang Palembang. Tua gapa, cuma hilang. Ya. Pakai posisi badan yang sudah dipelajari tadi, jangan nunduk, jangan terlalu mendongak ya. Santai, relax. Pakai pernapasan yang bagus, pakai pernapasan diafragma. Oke. Oke, tadi sudah penyanyi. Sekarang silakan diskusi. Apa yang dimaksud dengan menyanyi unisono? Kemudian jelaskan teknik vokal yang harus dikuasai oleh seorang penyanyi. Lalu yang ketiga, ada seorang penyanyi yang adanya fals atau pitch controlnya tidak baik ya. Apa yang masalah dengan penyanyi tersebut? Silakan didiskusikan. Nanti per kelompok maju ke depan. Satu kelompok satu saja. Ya, silakan dijawab. Silakan diskusi. Apa yang dimaksud dengan penyanyi unisono? Kemudian jelaskan teknik vokal yang harus dikuasai. Langsung aja bisa dibuat soal. Iya, langsung jawab. Ada? Ya, tiga. Ya. Apa yang dimaksud dengan menyanyi unisono? Menyanyi suatu suara secara berkelompok yang dilakukan lebih dari 2 orang. Jelaskan teknik vokal yang harus dikuasai oleh seorang penyanyi. Intonasi, artikulasi, presering, pernapasan, resonansi dan sikap nada. Seseorang penyanyi terdengar pausan yang harus
Jawaban poin 3? Ini apa nadanya? Nadanya harus tepat. Jadi untuk melatih nada harus tepat itu harus dilatih oleh kelompok 3 tadi. Harus berlatih artikulasi, intonasi dan pernapasan. Tapi yang paling penting untuk penyanyi itu berlatih intonasi atau pitch control ya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita coba untuk setiap kelompok tampil di depan sini. Untuk ini ada Jangan nanya. Oke, siap. Iya, bukan dulu kan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok. Wah. Oke, kelompok 2, kelompok 3 ya. Selanjutnya kelompok 2. Ini dulu, Pak. Ini dulu. Lagi terakhir. Ya, silakan maju Rafli, Andu. Ulang ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi. Ya, nah. Alhamdulillah, semua kelompok sudah maju ya. Terima kasih. Semuanya tegak berdiri. Sekali lagi. Kita Oke, 2, 3, 4. Baik, habis sudah materi. Sekarang Pak akan meminta kalian untuk menyampaikan apa yang sulit dipelajari pada materi kali ini. Silakan. Oke, Sasa. Menurut saya materi yang perlu dipahami adalah cara supaya napas kita tidak cepat habis ketika bernyanyi, Pak. Ya, apakah yang lain setuju? Setuju. Setuju ya. Jadi cara yang paling sulit itu mengatur nafas, mengolah nafas agar bernyanyi itu baik, ya, tidak cepat habis nafas. Kemudian ada lagi, sama lagi? Pak. Oke, Ayu, silakan Ayu. Materi yang sudah dipahami yaitu cara menggunakan pernafasan diafragma. Ya, cara menggunakan pernapasan diafragma. Karena kebanyakan kita ini bernapas menggunakan pernapasan dada ya. Oke, seperti itu. Dan berikutnya kesimpulan, siapa yang bisa? Oke, Adel, silakan Adel. Simpulan, bernyanyi suatu suara atau unisona secara berkelompok adalah bernyanyi suatu suara yang dilakukan lebih dari 2 orang. Bernyanyi unisona adalah bernyanyi satu suara. Bernyanyi unisona juga bermakna bernyanyi suatu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Oke, terima kasih Adel. Kesimpulannya?
Selanjutnya siapa lagi? Oke, Nita. Budaya. Budaya. Kebetulannya jadi yang harus dilatih adalah intonasi adalah kemampuan untuk membidik nada sesuai dengan ketinggiannya ya. Ya, kemudian artikulasi adalah kejelasan dalam pengucapan huruf dan kata-kata. Kemudian frasering adalah pemenggalan penyebutan kalimat ya yang benar ya, pemenggalan kata atau kalimat lagu. Kemudian sikap badan adalah cara bernyanyi yang baik, tidak membungkuk, posisi badan tegak, lurus dan tidak tegang ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, bagus adalah kelompok tiga, kelompok tiga yang paling bagus. Ya, nyanyikan lagi. Yang paling hancur kelompok kelompok dua. Yang paling hancur kelompok yang paling bagus berarti ini ya. Ini yang biasa-biasa ini. Terima kasih atas kerjasamanya anak-anak ya. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Oke, kita tutup lagi dengan doa. Marilah kita berdoa. Menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, silakan pulang rumah masing-masing. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.